Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Bang Bang Bang. Oke, jadi di video kemarin kita sudah membahas mengenai statement if dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam pemecahan sebuah masalah. Nah, kalau misalnya kalian belum tonton, silahkan tonton dulu part 2-nya. Nanti langsung akan muncul di pojok kanan atas itu, tinggal diklik aja. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang statement for atau looping. Nah, oke, langsung kita mulai aja. Di sini aku akan mendeklarasikan dulu seperti biasa variabelnya. Di sini aku tuliskan coba angka dan loop gini ya. Langsung kita coba menggunakan statement for. Nah, for ini gunanya apa sih? For ini gunanya adalah untuk melooping isi dari for tersebut. Misalnya seperti ini. Kita klik 2 kali akan diminta sebuah variabel, nama variabel. Nah, di sini kita coba menggunakan loop yang tadi udah kita deklarasiin. Start value-nya aku tuliskan 0 dan end value-nya aku tuliskan 4. Nah, start value dan end value ini apa sih? Start value ini artinya loopingan ini akan mulai dari parameternya angka berapa. Misalnya di sini angka 0, ya kan? Dan end value-nya angka 4. Artinya dia akan berjalan sesuai dengan parameternya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang artinya dia akan melooping sebanyak 5 kali. Nah, kenapa aku tuliskan angka 0 di start value-nya? Karena dalam bahasa programming, dalam bahasa pemrograman itu indeks akan selalu dimulai dari angka 0. Jadi lebih baik kita biasakan untuk memulai semua indeks itu dari angka 0 seperti itu. Nah, langsung aja kita oke di sini. Nah, di dalam loop ini kalian bisa membuat sebuah program. Nah, coba kita outputkan terlebih dahulu. Misalnya saya outputkan hello di sini. Hello world. Langsung kita oke, lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan melooping sebanyak 5 kali karena 0 sampai 4. Oke. Bisa juga kita mengoutputkan variabel loop tersebut. Misalnya, ini output ini saya ganti dengan variabel loop. Nah, di sini kan loopnya kan mulai 0 sampai 4. Jika kita jalankan, nah dia akan mengeluarkan angka dari variabel tersebut 0 sampai 4. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke, langsung kita coba masuk untuk mengimplementasikan bagaimana cara kerja for ini. Nah, di sini aku sudah menyediakan 2 soal, yaitu yang pertama kita akan membuat sebuah program untuk membuat deret Fibonacci sebanyak n inputan. Nah, di sini contohnya aku menginputkan angka 6 dan outputnya seperti ini. Nah, seperti biasa, yang pertama kali yang harus kita lakuin adalah kita membuat deklarasinya terlebih dahulu. Nah, kita buatkan deklarasi tersebut dahulu. Nah, di sini aku akan memberikan nama input. Untuk apa? Karena kita membentukkan inputan di sini. Lalu kita mendeklarasikan loop untuk loopingnya nanti, ya kan? Lalu kita akan membuat 2 variabel, yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, gunanya nanti ini untuk apa? Langsung aja kita lihat nanti ya. Nah, kita oke terlebih dahulu. Jadi di sini kita keluarkan output terlebih dahulu supaya mempermudah kita masukkan inputan. Nah, lalu kita input dengan variabel input. Oke, sekarang kita masuk ke bagian for-nya. Nah, deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini apa sih? Deret Fibonacci itu deret yang dimana angka selanjutnya itu merupakan hasil penjumlahan 2 angka sebelumnya. Nah, seperti ini misalnya. Yang pertama, yang pasti depannya ini 0, 0, 1.
maka 1 ditambah 0 maka hasilnya 1. Yang selanjutnya 1 1 ditambah 1 menghasilkan angka 2. Dan selanjutnya 2 ditambah 1 3, lalu 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 3 8, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita coba langsung masuk ke dalam for. Nah, for ini tadi kita sudah membuat variabel yang namanya loop. Oke, kita biasakan mulai start value-nya dengan angka 0 karena indeks mulai dari 0. End value-nya kita bisa masukkan variabel di end value. Misalnya tadi kan kita kan mau membuat sebanyak n inputan atau sebanyak inputannya. Di sini kita bisa tuliskan variabel input. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat deret Fibonacci-nya. Nah, yang pertama kita membutuhkan angka 0 dan 1 ya kan untuk mendapatkan angka yang pertama. Maka dari itu kita bisa masukkan di sini terlebih dahulu, kita assign. Misalnya di sini angka 1. Aku masukkan angka 1. Sedangkan angka 2 aku masukkan angka 0. Nah, bagaimana cara mendapatkan deret Fibonacci-nya? Nah, kita di sini bisa mendeklarasikan satu buah variabel lagi yang namanya total, atau ya nanti kita buat menyimpan angkanya. Nah, di sini aku akan tuliskan, aku assign lagi, yaitu total sama dengan angka 1 ditambah angka 2, karena dia akan menjumlahkan dua angka sebelumnya kan. Oke, kita tuliskan seperti ini, total sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Kita coba outputkan terlebih dahulu totalnya. Nah, kalau kita outputkan, misalnya inputannya 6, dia akan mengeluarkan angka 1 semua. Kenapa? Karena total dari angka 1 ditambah angka 2 itu kan 1 ditambah 0, ya kan? Artinya dia 1 semua. Nah, bagaimana caranya kita mengakali agar total ini bisa menjadi deret Fibonacci? Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Misalnya kita bisa assign lagi, yaitu kita rubah angka 1 ini menjadi angka 2. Nah, yang artinya di sini angka 1 ini akan mengambil angka 2, ya kan? Sedangkan angka 2 kita bisa assign di sini. Kita bisa mengambil yang namanya total. Nah, artinya apa? Artinya jika kita masuk ke sini, misalnya kan yang pertama kan 1 dan 0. 1 ditambah 0, lalu angka 1 ini akan berubah jadi angka 2. Angka 1 akan berubah jadi 0, sedangkan angka 2 akan berubah menjadi 1. Totalnya tadi kan 1. Nah, ketika dia masuk ke looping yang selanjutnya, nah, total ini akan menyamadengankan dengan angka 1 yang tadi udah kita ganti dengan angka 2, itu artinya 0 ditambah angka 2-nya 1. Maka dia akan muncul angka 1 lagi. Nah, pada looping yang ketiga, ketika dia masuk lagi, nah angka 1 ini tadi kan kita rubah menjadi angka 2. Angka 2-nya tadi itu 1. Sedangkan angka 2 kita rubah jadi total, yaitu totalnya kan 1 tadi. Nah, maka pada looping yang ketiga dia akan mengoutputkan angka 2, 1 ditambah 1. Nah, begitu juga seterusnya. Seterusnya angka 1 menjadi angka 1. Nah, sedangkan angka 2 menjadi angka 2 totalnya tadi. Dan nanti akan menghasilkan 3 dan seterusnya. Nah, coba kita jalankan. Misalnya kita di sini masukkan 6. Nah, di sini kenapa kok munculnya sampai angka 13, sedangkan kita harusnya kan ngelooping sebanyak 6 kali. Nah, jawabannya adalah pada bagian looping. Pada bagian looping kita kan mulai start value dari 0. Sedangkan inputan yang kita inputkan adalah angka 6. Artinya dia akan berjalan dari 0 sampai 6. Nah, sedangkan 0 sampai 6 itu terlooping sebanyak 7 kali. Nah, kita bisa akalin dengan cara kita min 1 seperti ini. Jadi dia akan mengoutputkan sebanyak 6 kali saja. Nah, coba kita periksa apakah hasilnya benar.
11238 11238. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat sebuah program delete Fibonacci. Oke, kita coba langsung masuk ke persoalan yang kedua, yaitu kita di sini diminta untuk mengoutputkan suku ke-10 dari deret aritmatika berikut. Nah, coba kita kerjakan soal yang A dulu. Nah, soal yang A ini deretnya 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, artinya ini merupakan perkalian 3. Di sini bisa kita lihat 3 dikali 1 itu 3. Lalu angka yang sebelumnya dikalikan dengan angka 3, artinya 3 dikali 3 9. Dan seterusnya 9 dikali 3 27. Nah, kita harus mencari suku ke-10 itu angka berapa. Nah, kita langsung coba implementasikan dalam logaritmnya. Yang pertama seperti biasa kita deklarasikan dulu. Nah, di sini kita deklarasikan angka, lalu loop untuk loopingnya nanti. Karena kita udah tahu ini kan deret suku yang ke-10 kan, jadi kita tidak perlu melakukan inputan. Nah, langsung aja kita looping. Kalau begitu kita looping menggunakan variabel loop. Ingat, start value selalu dimulai dari angka 0. Nah, kan untuk melooping 10 kali artinya kita membutuhkan end value nya 9. Karena apa? Karena 0 sampai 9 itu 10 kali looping. Nah, seperti ini. Lalu hal pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus mengassign dulu, ya kan. Nah, variabel angka ini kita isi dulu dengan angka 1, karena nanti kan angka ini yang bakalan kita kalikan 3. Nah, di sini di loopingnya kita bisa masukkan assign lagi. Di sini kita bisa masukkan angka sama dengan angka dikali 3. Artinya apa? Artinya setiap kali looping angka tersebut akan dikalikan 3. Nah, coba kita outputkan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan angka untuk pengetesan. Nah, di sini muncul 3927 81 243 729 2187 dan seterusnya. Nah, artinya kita telah berhasil membuat deret aritmatika ini. Nah, untuk coba mengoutputkan 59049-nya, kita bisa outputkan di luar. Jika kalian mengoutputkan di dalam looping, maka dia akan mengoutputkan loopingnya. Tetapi jika kalian sudah selesai looping, lalu kalian tuliskan di done. Nah, di sini kalian bisa masukkan misalnya suku ke-10 nya adalah, nah, kita oke, lalu kita outputkan angkanya seperti ini. Nah, suku ke-10 nya adalah 59049. Oke, sudah cocok ya dengan output jawaban seharusnya. Nah, sekarang mari kita coba selesaikan yang B. Yang B ini kita lihat deretnya yang pertama 1 2 4 8. Kita harus cari tahu dulu polanya, yaitu ini adalah 2 pangkat. Ini misalnya 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita buat dulu seperti biasa. Kita hapus dulu, kita buat integer angka dan loop. Kita loop lagi. Kita for loop mulai dari 0 lagi sampai 9 untuk 10 kali looping. Nah, bagaimana caranya untuk mencari angka yang terakhir? Nah, di sini seperti tadi, yang kita butuhkan adalah angka 2. Ya kan, karena semua angka di deret ini terdiri dari dua pangkat. Nah, di sini kita bisa mengassign variabel angka ini dengan angka 2. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hasil pangkatnya ini? Nah, di sini kita bisa assign lagi angka sama dengan, nah, ini angka di pangkat itu pakai ini ya, yang kayak tombol segitiga di atasnya angka 6 biasanya ya. Nah,
Kan kita kan harusnya kan pangkatnya kan pangkat 0 sampai pangkat ke 10 ya kan. Nah, kita bisa mengakali dengan menggunakan variabel loop yang tadi. Nah, tadi kan ketika kita mengeluarkan variabel loop, kita kan bisa mendapatkan 0 sampai 9 kan. Nah, artinya kita juga bisa memasukkan angka tersebut di dalam assign-nya ini. Nah, kita bisa memangkatkan angka ini dengan loop. Nah, jika seperti ini artinya angka sama dengan 2 dipangkat loop. Nah, loopnya ini kan 0 sampai 9. Nah, coba kita langsung outputkan. Kita outputkan angka, kita jalankan. Nah, ini kenapa munculnya cuma 1 semua? Karena apa? Karena angka sama dengan angka pangkat loop. Yang seharusnya adalah angka ini tidak boleh berubah karena angka ini kan akan selalu 2. Oleh karena itu kita bisa menambahkan sebuah variabel lagi dengan nama total misalnya. Nah, di sini kita ganti, jangan menggunakan angka lagi karena nanti jika kita menggunakan angka lagi artinya kita merubah isi dari assign-nya nanti yang selanjutnya, loop selanjutnya. Kita bisa tuliskan dengan tulisan total karena angkanya selalu stabil dengan angka 2 dan loopingnya kita looping dengan 0 sampai 9. Nah, di sini kita outputkan variabel total. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan di sini 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512. Oke, kita sudah 10 kali looping dan kita mendapatkan angka yang terakhir yaitu 512. Seperti biasa karena yang diminta cuma outputnya 512 bukan di looping, kita harus mengeluarkan outputnya keluar dari looping dan kita tuliskan suku ke 10 dari deret aritmatika adalah, kita tuliskan, kita outputkan angka total. Nah, di sini langsung kita play. Hasilnya 512. Oke, udah valid ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Jika kalian masih ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan, kalian bisa langsung hubungin aku lewat Instagram. Linknya aku taruh di deskripsi, dan untuk codingannya dan untuk soalnya nanti aku juga akan taruh di link di deskripsi. Nah, untuk kalian yang belum menonton yang video-video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik loncengnya untuk update yang terbaru video-videoku yang berikutnya. Aku akan update setiap hari Senin, mungkin jam 2 siang. Jadi langsung terus pantengin channel Pang Pang Pang. Oke, thank you. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe.